Saya bersyukur kepada Tuhan malam hari ini bisa bersama-sama untuk berbagi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sharing pada malam hari ini juga sebagai refleksi diri. Terima kasih untuk Pak Widi yang sudah membuka dalam doa. Terima kasih Pak Kuana semuanya yang sudah memberkati. Pak Widi di dalam penyampaian firman beberapa waktu yang lalu berbicara tentang unity. Unity is powerful. Harus yang dilakukan adalah dua arah yang saling mengisi. Tidak bisa searah, tetapi harus dua arah. Dua arah yang aktif. Di sisi lain, Pak Guana menyampaikan bahwa setiap kita dipilih untuk satu tujuan, yaitu melakukan kehendak Bapa yang saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Kemudian beberapa waktu yang lalu Pak Doni juga menitik beratkan tentang kehidupan yang berdasarkan fungsi. Saya sungguh sangat diberkati oleh kebenaran firman yang hamba-hambanya yang diurapi, disampaikan, dan menjadi berkat bagi setiap kita. Berbicara tentang kehidupan, tentu mencakup semua area dan aspek-aspek lainnya. Baik itu yang rohani, maupun yang jasmani, atau semua, terlebih lagi juga di marketplace tanpa terkecuali. Namun semuanya itu juga perlu kita perhatikan harus dalam kondisi yang seimbang. Seimbang itu bukan datang dengan begitu saja sendiri, tetapi harus kita upayakan, kita usahakan. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai dengan 14, di sana dituliskan dengan begitu clear bahwa sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tentu segala sesuatu harus seimbang, harus berimbang. Dan itu adalah satu kehidupan. Berbicara tentang fungsi daripada kehidupan, lebih daripada apa yang kita miliki. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Pak Doni dengan luar biasa. Sebagian orang lebih tertarik dengan sesuatu yang besar, tetapi jarang menghargai dan melirik sesuatu yang kecil, bahkan tidak sedikit yang mengabaikan peran dan fungsinya. A piece atau a little piece, sepotong atau potongan kecil. Kalau kita melihat ada satu kondisi, misalkan kita punya mobil roda yang tidak stabil dalam putaran yang semakin cepat, akan semakin tidak dapat melaju dengan baik. Di situ perlu adanya balancing. Maka ditambahkan sepotong timah-timah kecil, sehingga semuanya itu bisa kembali balance. Memang bukan sesuatu yang besar, tetapi sesuatu yang berarti. Dalam hidup ini, bukan besar atau kecil, yang kita perlu perhatikan adalah fungsi dan esensi. Sebuah pentil dalam roda yang kecil
yang dapat menahan angin itu dari kebocoran, tetapi mampu menanggung beban kendaraan yang dalam jumlah atau bermuatan ton-ton yang besar. Sesuatu yang kecil, tetapi sesuatu yang sungguh berarti dan diperlukan. Sekali lagi, kehidupan tidak hanya berbicara tentang hal yang rohani, tapi as a whole, kehidupan itu seutuhnya. Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat yang 10 juga berkata, "Aku datang untuk memberi engkau hidup, supaya engkau mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Tuhan Yesus datang bukan hanya yang rohani saja, tapi seluruh area aspek kehidupan. Dan kebetulan saya memang ada di marketplace. Tanpa berbicara atau mengurangi tentang kerohanian, segala sesuatu itu dimulai dari yang rohani. Kemudian perwujudannya menjadi nyata, menjadi real di dalam kehidupan. Dan saya percaya itu. Kita semua sudah dibangun, kita semua diperlengkapi, kita semua diajar. Dan saya bersyukur adanya Voice of Life Ministry atau Fall Community yang saling melengkapi, saling memberkati. Kita dipanggil, kita dipilihnya. Pak Guana kemarin menyampaikan hal itu. Tapi saya percaya bukan hanya sebatas untuk menjadi dipanggil untuk percaya saja. Tetapi berjalan bersama Yesus untuk satu tujuan, yaitu melakukan kehendak Bapa bagi kemuliaannya. Jadi kita diberi mandat, kita diberi kekuatan, kita diberi otoritas dan kuasa yang menyertai ketika kita mau melangkah. Pak Doni sampaikan juga ketika kita mau melangkah, di situ kuasa Roh Kudus menyertai dan mujizat itu nyata. Saya amini. Tanpa kita melangkah, kita tidak dapat melihat bahwa karya ilahi yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kita itu bekerja. Nah, seiring dengan kekuatan yang besar, datanglah tanggung jawab yang besar. Orang di luar sana dapat berkata seperti itu. Kata dari Stanley, perlu ada satu kesungguhan, peperangan, perjuangan, keterlibatan yang aktif sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, sekaligus pengorbanan untuk mencapai tujuan kemenangan. Jadi ada sesuatu yang harus kita kerjakan, menjadi satu nyata. Saya tidak berbicara malam hari ini dari sisi yang rohani saja, tetapi saya menekankan apa yang kita harus lakukan. Terlebih lagi tadi di dalam doa kita dengar, Indonesia yang sedang menghadapi krisis ekonomi, Indonesia yang sedang menghadapi pandemi, kelesuan di sana sini, banyak orang menjerit, kekurangan, bencana alam. Ada satu tugas yang harus kita ambil. Ada satu tugas yang harus kita lakukan dan kerjakan. Dan saya percaya setiap kita menyadari akan hal itu. Perlu kesungguhan, ada tantangan, kesulitan sekaligus pengorbanan untuk mencapai tujuan kemenangan itu. Dan yang kita perlu lagi perhatikan baik-baik. Tidak ada kemenangan tanpa sebuah perlombaan. Penonton yang terbaik sekalipun tidak akan pernah mendapatkan medali dalam sebuah pertandingan. Guana Tanjung yang mengatakan. Dan saya berkata itu benar. Penonton yang terbaik sekalipun tidak akan pernah mendapatkan piala maupun penghargaan dalam sebuah pertandingan. Mungkin mereka hanya melihat, tetapi mereka tidak terlibat aktif. Mereka tidak pernah merasa mengalami kemenangan itu yang sebenarnya. Nah, lalu apa yang saya harus kerjakan dan perbuat? Sekali lagi, kita juga bukan hanya dipanggil sebagai hamba, tetapi kita dipanggil menjadi sahabat.
Dan sahabat diberitahu apa yang harus dikerjakan olehnya. Sahabat itu begitu dekat. Sahabat itu dalam bahasanya Pak Guana sendiri dikatakan menjadi soulmate daripada Kristus Yesus. Sang pemberi hidup yang merencanakan, yang merancangkan kehidupan. Cetak biru kehidupan. Oleh karena itu kita diajar purpose creation lebih lagi untuk memahami, lebih lagi untuk bisa mengerti apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan bagi setiap kehidupan kita, dan itu merupakan satu panggilan. Nah, jadi hal-hal yang disampaikan oleh Pak Guana seringkali mengetuk hati saya, karena apa yang disampaikan itu keluar dari ketulusan, kerinduan bahwa orang-orang yang dikasihinya supaya lebih begitu dekat dan mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidupnya. On the right track yang sering disampaikan. Jadi bersama-sama orang yang dikasihinya datang untuk lebih memahami His purpose creation atas hidup kita masing-masing. Saya bersyukur ada di dalam Voice of Life Community. Saya belajar banyak dan saya sangat diberkati oleh semua rekan-rekan, baik di dalam WA group, baik di dalam komunitas interaksi, komunikasi. Semua saling memperlengkapi, semua saling mengisi. Dan disampaikan juga bahwa penghuni surga adalah orang-orang pemberi. Itu yang menggelitik, yang beberapa hari kemarin disampaikan dalam Matius pasal 25. Hidup ini adalah menerima, tetapi sekaligus memberi. Bukan hanya menerima saja, tetapi kita harus memberi. Nah, kemudian saya merenungkan, orang yang diizinkan hadir di dalam hidup saya, kalau saya mau merefleksi diri, kenapa mereka hadir dalam hidup saya? Bahwa saya menyadari bahwa mereka adalah potongan-potongan puzzle yang kemudian dari waktu, dari tahapan hadir dalam hidup saya, dipasang, ditentukan bagaimana Tuhan berperkara, sehingga genaplah dari kebenaran firman itu di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Bukan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil dan mengasihinya. Saya lebih suka terjemahan dalam bahasa Inggris, all things work together. Segala sesuatu diperintahkan Tuhan untuk bekerja sama, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang dipanggil dan mengasihi Dia. Apa itu? Waktu, keadaan, kondisi, situasi, tempat, dan orang-orang yang hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau toh hari-hari ini ada si A, si B, si C, kenapa mereka hadir? Kemudian bahkan ada yang lama sekali tidak berjumpa, tiba-tiba kemudian hadir di dalam kehidupan. Saya percaya all things work together karena Tuhan Yesus memerintahkan itu untuk memperlengkapi dari tahapan, dari waktu, usia yang saya lewati pada setiap musim kehidupan sampai gambar dari kehidupan saya sekalipun berganti, tetapi saya diberkati oleh mereka semua dan gambar itu menjadi utuh, gambar itu menjadi sempurna, gambar itu boleh berganti karena musim kehidupan yang kita lewati juga boleh berganti. Pak Doni berkata, supaya kita saling diperkaya oleh karena anugerahnya, supaya kita oleh karenanya baik atau tidak baik waktunya, keadaannya mendukung atau tidak mendukung, kita terus bergerak, kita terus maju. Karena anugerahnya selalu menyertai kita, kasih karunia-Nya terus selalu ada. Setiap hari yang baru, ada berkat baru yang disediakan oleh setiap kita. Setiap hari yang baru ada pengharapan yang luar biasa. Karena janjinya yang setia adalah iya dan amin. Jadi
Mari saya mengajak setiap kita, setiap fall community, siapapun, dimanapun Anda berada, untuk ambil bagian di dalamnya, supaya kita juga dapat dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani yang mempermuliakan namanya, saling mengisi, saling memperlengkapi, saling berbagi, saling mendukung. Dan saya percaya itu sesuatu yang indah yang Tuhan rindukan sebagai tubuh Kristus yang bersatu di tengah-tengah kondisi zaman. Kita semua terpanggil untuk hadir di dalamnya. Dalam misi atau dalam visi Fall Ministry, salah satunya juga menjangkau mereka yang sedang membutuhkan. Ada changing life, kemudian ada supporting, ada adopsi, dan yang lain sebagainya. Tentu membutuhkan seluruh daya upaya dukungan dari semua pihak, besar maupun kecil, itu tidak masalah. Dalam banyak segi, bukan secara finansial saja, tetapi segala hal apa yang kita bisa berikan sebagai kontribusi, sehingga misi dari Fall, dari sisi holistik itu dapat tercapai, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pelayanan tubuh Kristus, pelayanan kita bersama. Jadi saya mau menjadi bagian pergerakan ini, sekalipun saya menyadari saya hanyalah sepotong kecil yang terbatas, tetapi sebagai potongan-potongan yang dipanggil untuk dapat dipersatukan, sehingga gambar itu menjadi utuh dan menjadi indah, sehingga setiap apa yang kita kerjakan, itu mereka boleh melihat bahwa oleh karena kasih karunia anugerahnya kita dipersatukan, sebagaimana apa yang dikatakan, unity is a power, unity adalah segalanya, sekalipun kecil, tetapi kita titik beratkan kepada fungsi, sekali lagi kepada fungsi, dan sekali lagi kepada fungsi yang saling mendukung, saling melengkapi. A piece, a little piece, potongan kecil dari sebuah kehidupan, sehingga ketika itu dipersatukan satu demi satu saling melengkapi, akan menjadikan sesuatu puzzle itu utuh, menjadi satu gambaran lukisan blueprint cetak biru kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas setiap kita sebagai satu community, sehingga gambaran cetak biru grand design daripada Tuhan Yesus yang Tuhan sediakan, yang Tuhan percayakan sebagai tanggung jawab kita bersama, itu boleh terjadi sebagaimana apa yang Dia rencanakan. Sungguh saya sangat diberkati, sungguh saya merasakan sesuatu yang ilahi yang diberikan kepada setiap kita lewat pelayanan Voice of Ministry ini. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan untuk merefleksi diri saya, untuk mengingatkan saya, sekaligus saya menyampaikan sehingga Anda diberkati. Karena lewat ini saya juga merasakan diberkati. Biarlah semua apa yang kita kerjakan bersama-sama, tanpa melihat kita background-nya dari mana, atau kita dari kota mana, kemudian latar belakang kita siapa, kemampuan kebisaan saya siapa, bagaimana apa yang kita bisa kerjakan dan lakukan. Tetapi ketika kita mengerjakannya dengan hati tulus, kita mau menjadi potongan-potongan kecil puzzle yang mau ditata, biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kita. Setiap apa yang kita kerjakan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi banyak orang, sebagaimana apa yang mereka rindukan, sehingga kehadiran Tuhan Yesus itu menjadi nyata, karena kita sebagai mewakili, menginterpretasikan kasih itu boleh dirasakan bagi banyak orang. Saya kira saya tidak memperpanjang apa yang saya sampaikan, tetapi saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, saya boleh menjadi bagian dari pergerakan di mana nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja yang saya sampaikan. A little piece, potongan kecil dari kehidupan seorang Roni Tirto
di mana Tuhan memberkati lewat pelayanan hamba-hambanya. Potongan yang besar yang selanjutnya, biarlah Pak Guana nanti yang menyampaikan. Ada beberapa hal program hal yang bisa dikerjakan kita bersama-sama. Mari sungguh saya mengajak dengan hati yang tulus, kita sama-sama mendukung sehingga semua itu boleh terjadi demi kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, Voice of Life Ministry, saya kira juga menyadari bahwa Vol adalah juga potongan puzzle yang kecil bagi kumpulan puzzle-puzzle yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk rencana rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan umat manusia. Kita semua dipanggil menjadi berkat, kita semua dipanggil, dipercaya untuk menjalankan amanat agungnya. Tuhan memberkati. Shalom. Saya serahkan kembali ke Pak Guana. Terima kasih. Saya, kalau orang Jawa bilang, saya berbesmili. Saya sangat terharu dengan apa yang disampaikan Pak Roni. Dan selain kontennya, dan di situ kita belajar untuk apa ya? Kita nih batu yang hidup, kita didesain. Setelah kita utuh di dalam diri kita dengan Tuhan, kita tidak berhenti di situ. Itu yang ditemukan oleh Stephen Covey. Jadi dari dependent ke independent, lalu interdependent. Lalu tadi saya juga tekankan seringkali, kita ini bagian, kalau Yerusalem itu 12 pintu gerbang, kita bukan satu-satunya. Dan kita mau bergabung di dalam pintu-pintu gerbang yang lain, menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Saya mengenal Pak Roni, saya lupa berapa tahun yang lalu. Mulai 98. Karena profilnya beliau ini low profile, tapi beliau itu adalah sebetulnya seorang CEO dari satu grup besar nasional. Jadi beliau seorang. Nah, yang saya terkesan bukan CEO-nya ini, tetapi bagaimana beliau waktu itu ketemu dengan saya pertama kali di tahun 98 Pak Guana. Bu Lukas, bukan ibunya Pak Lukas. Jadi orang sebut Tante Lukas, orang almarhumah. Jadi bagaimana Pak Roni sebagai seorang yang CEO dari sebuah proyek, beliau tidak menampilkan diri sebagai bos, tapi betul-betul sebagai anak kepada seorang ibu atau seorang pemimpin. Dan itu sangat membekas di dalam hidup saya, dalam hati saya. Baik, jadi kita bagian dari sistem bumi, dari tata surya. Tata surya itu bagian dari galaksi. Galaksi bagian dari apalagi begitu. Jadi kita harus ngerti apa yang dinamakan interdependent. Kita bukan macan tutul, singa yang berkomunitas. Amin. Walaupun dia bisa fight sendiri, tetapi dia berkomunitas. Saya beri kesempatan untuk siapa yang bertanya, nanti Pak Roni yang tentu saja banyak menjawab kalau memang pertanyaannya. Seperti kalau ada pertanyaan, silakan. Saya makin yakin salah satu saya dalam hidup ini saya diizinkan ketemu orang dalam level ekonomi yang bawah sampai yang atas. Salah satu yang saya sebut, saya diberi karunia untuk kenal dengan konglomerat. Cuma belum dapat karunia jadi konglomerat. Dan saya melihat manusia adalah manusia, mau ke konglomerat sampai orang bawah sampai atas.
Ada sesuatu yang nggak bisa dirubah hanya karena dia konglomerat. Dan salah satu, makanya cinta, martabat, dan bis. Saya ketemu seorang yang kaya raya. Tapi dalam sebuah keadaan dia merasa tidak berguna. Dia tidak menemukan fungsinya. Oleh sebab itu jangan kita ini nggak perlu ngimpi jadi konglomerat. Tapi kalau Anda diberi karunia jadi konglomerat, jadilah. Tapi jangan diusahakan. Itu cari penyakit, gitu ya. Tetapi yang kita harus kejar, being function. Jadi perasaan untuk menjadi bagian tadi. Dan itu bukan batu yang mati, batu yang hidup. Dan itu memberikan satu kepuasan. Tadi itu disebut pentil. Tapi kalau Anda sadar itu pentil, nggak ada gua, itu gembos itu. itu ban nggak kalau ban sudah gembos, mobil nggak jalan gitu. Bahkan diri. Tapi kita juga ada satu sense of worth. Kita ini punya nilai gitu. Yang mobil besar itu butuh kita gitu. Jadi ngomong gimana ya? Jangan sombong, tapi jangan ini nggak ada gunanya. Nggak ada gua ya juga tak apa-apa. Enggak. Dan juga ada seorang yang pernah saya cerita, kaya raya, hobi ngumpulin jam, nggak puas. Beli klub, orang bisa beli klub kan luar biasa kaya. Juga nggak puas, satu hari dia diajak ke temennya pelayanan di Somalia atau di mana banyak anak kena ranjau. Dan itu pelayanan ngasih kursi roda. Dan masing-masing karena orang kaya ini ikut nyumbang, ya dia ikut mendudukkan salah satu anak yang kakinya buntung ini di kursi roda. Terus waktu dia dudukkan, terus dia mau pindah lagi, tak pegang sama anaknya. Ya saya nggak tahu kalimatnya gimana, intinya gini, om sebentar om, kenapa? Saya tak ngamati wajahnya om. Lu kenapa? Supaya nanti kalau kita sampai di surga, aku nggak lupa wajahnya om kan. Dan aku mau say thank you sekali lagi sama om. Dia nangis. Ini orang sogege gitu ya, orang Jawa bilang. Tapi dia bisa, saya nggak pernah merasa begitu berharga, berfungsi dari ucapan anak ini. Saya mau say thank you nanti, supaya aku nggak lupa tak matno. Saya baca ini, ya menungso ini sebetulnya mau kaya mau miskin podo menungso. Ya, bagaimana saya ketemu seorang kaya raya, tapi nggak bisa digantikan. Semua orang butuh dicintai. Orang punya triliunan bisa kesepian karena nggak ada yang mencintai, semua takut sama dia, nggak ada yang cinta. Loh, orang kalau tambah hebat lama-lama semua takut, tapi nggak cinta, takut. Lalu dia kesepian di dalam kekuasaannya. Apa? Saya bisa melatih dan mendisiplinkan diri saya untuk exercise, untuk latihan. Tidak lama, tidak berat, tetapi everyday, mostly everyday. Nah, kenapa? Karena saya punya identity, kombinasi identitas dan tujuan. Saya mau hidup, artinya gini, saya mau menikmati kesehatan. Urusan umur itu urusannya Tuhan. Dan saya berdoa untuk karunia Kaleb. Bisa perang sampai tua. Hari ini saya masuk kalau umur masuk lansia. Kalau oleh kemurahan Tuhan saya boleh bisa beraktivitas tidak seperti lansia, begitu kira-kira begitu. Nah itu tidak gratis, tidak. Saya katakan kesehatan itu tidak gratis. Dan salah satu harta, salah satu bukan satu-satunya,
dalam hidup Anda dan saya, semakin usia adalah kesehatan. How you enjoy your life. Itu one of the important element is a healthiness. Without healthiness, kita nggak bisa enjoy. Kita punya uang, mau jalan-jalan, itu ada pemandangan bagus, mesti naik. Nah, kakinya udah koklok, mau naik juga nggak bisa. Ya. Mau makan, kalau nggak sehat, nah, makanya kalau sehat, makannya jangan diterus-terusan, gitu kan, gitu. Dan seterusnya. Hari ini saya boleh makan apa saja. Saya nggak punya pantangan. Saya ditanya, pastor punya pantangan, saya nggak punya pantangan. Tapi saya nggak boleh nyonyo ya. Saya nggak boleh mentang-mentang. Maka itu loh sebetulnya tidak boleh menggunakan kebebasan. Dan kembali orang yang mengaktifkan karunia itu adalah tidak pernah hidup orang biasa. Ini saya bukan membanggakan anak saya. Anak saya yang kecil. Ya saya sendiri, dia banyak hal yang saya perlu doakan dalam hidupnya. Tetapi saya lihat dia sekolah. Saya bukan orang yang terlalu berlebih. Dia sekolah di Amerika bukan karena saya mau gaya-gaya. Karena dia punya mimpi ke sana. Dan betul di situ dia tidak hanya sekolah ngumpulin lulus kredit, lulus punya gelar. No. Dia betul-betul belajar mencari, mendapatkan satu skill. Dia bisa ngambil course yang di luar kuliah itu. Yang dia tahu dibutuhkan. Dan setelah waktu dia mau lulus, sudah nggak ada kuliah. Saya telepon, lagi apa? Lagi belajar. Lagi apa? Lagi belajar. Bukan sesuatu pelajaran untuk nggak ada hubungannya dengan nilai. Nah, saya dalam paradigma lama, buat IP-nya yang summa cum laude gitu. Alah pak, gaya opo itu kumlot gitu loh. Ya akhirnya dia ya lumayan cum laude lah, tapi nggak sampai ya dia 3,7 atau 8 gitu yang saya nggak tahu lah gitu. Nah, itu kalau untuk kerja itu bukan itu pak gitu ya. Ya betul juga gitu ya. Ya itu namanya papanya dari generasi lama gitu ya, old generation gitu ya, dan sebagainya. Nah, kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia punya tujuan, dia punya mimpi. Siapa yang menggerakkan? Dia punya tujuan. Dari tujuan itu dia teraktif. Ya, itu masih ada kesimpangan lagi, ambition atau mission. Karena orang bisa betul-betul itu karena ambisi. Nah itu juga harus dikuduskan. Tetapi kayaknya orang yang ambisi masih lebih mending daripada orang nggak melakukan apa-apa ya. Masih mending daripada orang yang nggak melakukan apa-apa, nggak berfungsi. Makanya ada satu quote yang saya susun, kemalasan, tidak melakukan talenta, gift itu bukan sekedar sebuah pelanggaran, kejahatan terhadap kehidupan. Bukan pelanggaran moral. Karena orang malas itu tidak melanggar moral. Dia tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri. Dia nggak bisa dimasuk penjara. Orang malas nggak ada masuk penjara, nggak ada di undang pidana. Tapi itu adalah kejahatan terhadap apa yang Tuhan sudah berikan. Disimpan, hati-hati. Makanya hamba satu talenta itu dikatakan jahat dan malas. Kalau Anda dan saya nggak mau disebut jahat dan malas, hari ini keluar dari kemalasan. Hari ini keluar dari berhenti untuk hanya menjadi penonton. Do according the will of God. Temukan dalam salah satu dalam webinar Purpose of Creation. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya serahkan, betul-betul malam ini kita 4 panatua melayani bersama. Doa pembukaan Pak Widi, firman Tuhan, dan saya sungguh terharu. Terima kasih Pak Roni. Anda luar biasa dalam kerendahan hati Anda. Anda menggabungkan dan betul seperti menggabungkan khotbah-khotbah kami dan menjadi sebuah gambar. Saya sangat diberkati. Amin. Ya. Kalau saya mau tanya Pastor.
Oke, silakan. Terima kasih Pak Roni yang sudah sharing, sangat memberkati. Pertanyaan saya, apa tips dari Pak Roni supaya saya mengetahui fungsi saya dalam sebuah komunitas? Kadang saya tidak mengerti fungsi saya apa. Bagaimana caranya saya bisa mengetahui lebih lagi dan memahami bisa mengerti fungsi yang lebih besar dari waktu ke waktu. Karena setiap kita pasti ingin menjadi sebuah pribadi yang mungkin dianggap tidak berarti, tapi lama-lama akan melakukan bagian yang lebih besar dari bagian yang awal kita lakukan. Sudah, Bu? Sudah, Pak. Oke. Saya berusaha menjawab. Jikalau ada yang kurang bisa memenuhi harapan, tolong dimaafkan. Yang pertama, setiap kita pasti diberi kelebihan atau kemampuan, talenta, potensi. Terkadang kita tidak memahami atau menyadari ketika kita terus ada di zona nyaman. Nah, pada saat kita keluar dari zona nyaman, kita mesti fokus. Tadi seperti yang saya katakan, bahwa kita tidak dipanggil hanya untuk menjadi hamba, tetapi menjadi sahabat. Dan sahabat diberi oleh tuannya, soulmate kalau Pak Guana katakan. Di satu sisi kita terus berdoa berharap. Tadi Pak Guana juga sampaikan di dalam purpose creation kita akan mendapatkan, kita akan menemukan. Paling tidak ada satu gambaran yang bisa kita tangkap, oh ini gue banget, bisa lakukan ini, saya bisa lakukan itu. Banyak orang yang memiliki sesuatu kemampuan yang luar biasa sebetulnya, tetapi mereka tidak pernah mau mengeksplorasi atau melatih. Mungkin dari sesuatu yang kecil, tetapi ketika kita tangani dengan serius, saya percaya karena Roh Kudus juga menuntun setiap kita akan dimampukan. Pertolongannya akan luar biasa. Yang terjadi di lapangan itu karena intimidasi. Ada rekan yang ngomong, lu pasti nggak bisa itu. Kamu itu bukan bisa begini, begitu, dan segala macam. Dan kemudian kita terpengaruh dan kita mau mendengarkan itu. Kalau itu terus dikatakan dari beberapa orang dalam waktu yang berbeda, yang di pikiran kita menjadi beli bahwa memang saya tidak bisa melakukan itu. Sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita lakukan ketika mereka berkata kamu tidak bisa. Sebetulnya itu merupakan satu tantangan untuk kita bisa memulai membuktikan, bukan untuk kesombongan, tetapi bahwa apa yang kita lakukan dengan kesungguhan hati itu pasti menghasilkan buah. Ada pepatah berkata, kalau engkau dapat bermimpi tentang itu artinya engkau dapat melakukannya. Jadi saya percaya ketika ada omongan yang negatif, yang mendowngrade kemampuan kita dan kita tanggapi, itu akan menjadikan kita semakin lemah. Tetapi kita bisa melihat bahwa pasti ada sesuatu hasil ketika kita mengerjakannya. Semakin hari semakin kita latih, hasilnya akan semakin lebih baik. Jadi tidak ada seseorang yang ahli di bidang tertentu, dia tidak pernah memulai dari sesuatu yang kecil, dari ketidakbisaan mereka. Tetapi dengan ketekunan, mereka dapat mewujudkan. Jadi ada sesuatu yang diperlukan waktu dan tenaga
Yang biasa-biasa saja itu tercapai. Tetapi ada sesuatu yang sulit, hanya butuh waktu lebih lama lagi untuk mengerjakannya. Saya kira motivasi diri dan yang mendriving kita, men-trigger kita untuk apa kita harus mencapai itu juga sebagai satu bahan bakar untuk kita bisa terus melangkah dengan tekun untuk mewujudkan itu terjadi. Saya kira kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Paham Pak, saya paham. Dan saya senang sekali dengan istilahnya gue banget. Karena memang prakteknya banyak orang yang underestimate. Sehingga itu membunuh sebuah kerinduan kecil untuk melakukan hal yang kecil juga. Terima kasih Pak Roni. Sama-sama. Saya bisa menangkap apa yang disampaikan. Jadi ini kita akan bawa kepada dalam pertemuan atau Zoom penatua. Jadi sebetulnya sebelum saya bukan beralasan untuk pandemik karena pandemik. Ada beberapa langkah, tetapi karena pandemik ini memang ada hal-hal yang belum bisa dilakukan. Nah, saya rindu bahwa selain tentu saja setiap kita ini menemukan fungsinya secara pribadi, tetapi saya percaya supaya wadah ini juga akan menjadi satu wadah yang akan memberikan satu media akan menemukan panggilannya. Nah, salah satu yang saya dorong di tengah-tengah pandemi yang dimana kita tidak bisa membuat sebuah acara yang melibatkan banyak orang, ya kan? Misalnya, kalau dulu seminar kan bisa ada yang fungsi jadi usher, ada yang mau jadi catcher, mau jadi apa. Nah sekarang kan Zoom, ya, praktis ya mungkin pembicara dan lakukan pelayanan ke jiwa. Apa itu lewat fungsi misalnya di dunia kerja, ataupun lewat pelayanan telepon, atau lewat pelayanan WA, atau pelayanan Zoom. Minta sama bagaimana kita kontak dengan variasi yang berbeda-beda. Tapi itu temukan. Karena itu ada satu kata yang sama. Bisnisnya Tuhan itu jiwa. Udah. Jangan kehilangan sense untuk attach sama jiwa. Bukan selalu orang yang belum selamat, tetapi termasuk orang yang belum sudah diampuni tetapi terhilang gitu ya. Banyak domba-domba yang terhilang, yang lumpuh, yang kecewa, yang terbuang dan sebagainya. Anda akan temukan. Saya masih ingat doa dari Benny Hinn. Tuhan, aku nggak bisa beri kau banyak. Aku pingin kau pakai. Pakailah saya. Kalau engkau bisa temukan di dalam saya sesuatu yang kau bisa pakai, pakailah. Saya rasa ini doa yang simple ya. Aku nggak bisa beri banyak, tetapi kalau engkau bisa temukan di dalam diriku sesuatu yang kau bisa pakai, pakailah saya. Nah, mari kita bisa berdoa seperti itu. Dan Tuhan tidak pernah ciptakan sampah. Setiap Anda, makanya hidupku berharga di mata. Bahkan bulu yang terkulai, sumbu yang berasap. Tidak dipadamkan bulu. Jadi pas dimulai dari satu kesadaran, satu pengalaman. Anda bukan hanya dikasih secara umum. Anda setiap kita dikasih secara personal. Dari itu, Anda nggak, kalau kita mau jujur, kita nggak akan pernah jadi orang biasa. Bukan karena kehebatan, tapi karena gairah, karena kasih itu memberikan kita satu gairah. Ya, tentu saja ada kedagingan yang melawan, tapi mari kita tembus. Mari kita lawan, karena kita mematikan dan mengizinkan pekerjaan. Baik. Saya sekali lagi
minta supaya semua disciple daftar. Mohon izin, Pastor. Itu tadi poin tentang doa sederhana yang diajarkan oleh Benny Hinn, itu satu tips yang tepat untuk bisa membuat kita memahami fungsi kita. Meminta Tuhan membuat kita mengerti fungsi kita di mana. Terima kasih untuk tipsnya. Ya. Itu kalau dalam teori behavior science itu adalah spiritual quotient. Saya tergelitik sebetulnya kekristenan itu adalah salah satu memberi dampak setiap orang yang percaya dan merenungkan firman dan hidup dalam hadirat Tuhan, dia akan bertumbuh spiritual quotient. Saya bersaksi, ini bukan membanggakan diri atau tapi saya bersaksi, saya itu nggak pinter-pinter amat. Kalau ya lumayan tapi nggak ini. Saya sadar waktu saya di Petra, saya bukan juara dan amat. Tapi ya nggak masuk buncit juga nggak. Ya lumayan lah gitu ya. Tapi setelah saya dibaptis Roh Kudus, saya hidup dalam firman. Orang-orang yang jauh lebih pinter dari saya waktu kuliah, itu melihat sesuatu. Waduh, sampai pernah ada satu orang yang, wah kalau biar ya memang aku saiki skala pinter aku gitu. Saya nggak ngomong saya pinter tetapi firman itu membuat saya tuh bisa mengerti hal-hal yang bahkan di luar disiplin. Itu karena spiritual quotient saya bertumbuh. Dan ini sebuah kekayaan rohani yang bukan dimiliki oleh 1-2 orang. Makanya belajar firman menangkap. Nah, salah satu pelayanan Voice of Life adalah coba tadi tuh betul seperti yang disampaikan Pak Roni, membantu orang melihat potongan-potongan itu bergabung. Karena orang bisa membaca Alkitab tapi nggak ngerti potongannya. Bisa baca Alkitab depannya belakang udah rajin. Ditanya maksudnya apa nggak ngerti gitu loh. Dia looking, dia reading, tapi nggak melihat sesuatu. Nah, apa yang Tuhan berikan pada kami itu akan membantu orang bisa melihat sesuatu dan selanjutnya dia akan bisa take off sini. Itu kita nggak bisa batasi. Tapi firman saya dorong sama anak saya belajar baca firman karena itu akan memberi hikmat kepadamu. Anda jangan pikir firman itu hanya untuk modal masuk surga. No, itu modal untuk kita hidup di bumi juga as well. Karena dengan firman kata Daud, aku melebihi pengajar-pengajarku. Nah itulah sebenarnya develop spiritual quotient. Saya tentunya ada batasnya. Saya bisa belajar untuk coba mengerti orang. Saya beberapa ini poin ya. Dulu ada orang tes namanya sanguin, kolerik, melankolik, flegmatik. Saya baca orang itu saya tahu ini gabungan sanguin ini gitu. Enggak usah pakai tes-tesan, saya bisa merasakan. Dari mana itu? Saya berkata sesuai dari pengetahuan akademik tetapi dari firman dan Roh Kudus itu membuat satu skill. Saya bisa membaca situasi politik, apa yang terjadi, apa yang di bawah permukaan. Saya bisa menangkap itu. Nah, saya percaya itu tidak terjadi dalam diri saya saja. Sehingga kita terus bertumbuh. Spiritual quotient itu diakui dan di dalam dunia pendidikan itu makin diakui keberadaan itu adalah the ultimate quotient. Tapi mereka masih belum bisa mengukur dan mereka masih terus bagaimana mengembangkan. Mereka masih belum dalam satu kata final nah inilah sebetulnya gereja sebetulnya. Bukan mencetak orang-orang yang sekedar fanatik dan ini, tetapi orang yang bertumbuh secara spiritual quotient. Secara kedewasaan emosi itu akan mempengaruhi. Tuhan memberkati. Pak Doni, ya Pak. Ya oke. Baik, saya tidak memperpanjang.
Terima kasih, saya sungguh menikmati dan biarlah apa yang sudah disampaikan Pak Roni malam ini dan juga kebersamaan satu kita sadar kita ini batu yang hidup digandengkan dengan yang lain untuk sebuah pembangunan rumah Tuhan. Tuhan tidak hanya merindukan the holy man, Tuhan merindukan the holy people, imamat yang rajani. Tuhan memberkati, silakan di-shoot, di-screenkan ke Pak Doni, mari kita terima doa berkat dari Pastor Doni. Tuhan memberkati. Ya, mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, apabila engkau memberkati umatku Israel, bilang pada mereka bahwa biarlah wajah Tuhan menyinari engkau dan damai sejahtera. Engkau wajah Tuhan menghadap kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Saya percaya itu sebabnya berkat terbesar dalam hidup seseorang adalah wajah hadirat Tuhan. Dan biarlah hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh ada dalam hidup saya malam hari ini. Mari kita datang pada Tuhan, kita sembah Dia, beri waktu sebentar, nikmati Dia, dan biarkan hadiratnya dahsyat dalam hidup Anda dan saya. Mari hadirat Tuhan, nikmati setiap unsur surgawi, setiap madu surgawi mengalir dalam hidup Anda dan saya. Dan biarlah itu menjadi berkat terbesar, sama seperti Tuhan berkata pada Abraham, upamu yang besar adalah aku akan menjadi perisai bagimu. Amin. Jadi perisai bagi Anda dan saya hari ini. Berkat terbesar adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Hamba memberkati setiap kami, teman-teman yang ada di Facebook Live, semua yang hadir pada malam hari ini, baik online maupun offline. Biarlah kami mengalami hadirat Tuhan yang menguatkan, hadirat Tuhan yang melindungi, hadirat Tuhan yang menjaga, hadirat Tuhan yang memulihkan, hadirat Tuhan yang menyembuhkan, hadirat Tuhan yang membebaskan, hadirat Tuhan yang penuh dengan kasih, hadirat Tuhan yang penuh dengan terang dan kemuliaan, hadirat Tuhan yang penuh dengan hikmat, hadirat Tuhan yang penuh dengan kebajikan demi kebajikan. Biarlah kami mengalami itu, kami hidup bersama-sama dengan Engkau, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan itulah berkat terbesar kami malam hari ini. Kami berjumpa dengan Tuhan, kami mengalami Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan sukacita dan sejahtera, urapan kemenangan daripada Roh Kudus, menjadi bagian kita semua, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, menjadikan kita kekuatan bagi mereka yang lemah, dan berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam kehidupan kita mulai daripada malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.